Video ini adalah sambungan pembahasan dari video yang berjudul, "Inilah Kesalahan Fatal Para Pengikut Muhammad Qasim". Bagi yang belum menonton video tersebut, kami sarankan untuk menontonnya terlebih dulu agar dapat lebih memahami apa yang ingin kami sampaikan di video ini. Dalam video yang berjudul "Inilah Kesalahan Fatal Para Pengikut Muhammad Qasim", kami telah menerangkan bahwa Muhammad Qasim telah menanamkan pemahaman yang keliru tentang syirik kepada para pengikutnya. Sehingga ada hal-hal yang sebenarnya bukan syirik menjadi dituduh syirik. Dan pemahaman yang keliru ini, sumbernya tidak lepas dari sebagian mimpi-mimpi Muhammad Qasim itu sendiri. Di sini kami ingin menyampaikan bahwa perbuatan mensyirikkan sesuatu yang bukan syirik itu malah akan menjerumuskan pelakunya ke dalam syirik itu sendiri. Kenapa bisa begitu? Mari ikuti penjelasan kami ini. Kita pasti sama-sama mengetahui bahwa syirik itu hukumnya haram. Bahkan ia merupakan dosa yang paling besar di dalam Islam. Lebih besar dari dosa zina dan dosa-dosa lainnya. Maka ketika seseorang menuduh sesuatu sebagai syirik, maka itu sama artinya dia telah mengatakan bahwa sesuatu tersebut hukumnya haram. Misalnya, seseorang mengatakan bahwa memakai emotikon di WA itu adalah syirik. Maka berarti, sama juga dia telah mengatakan bahwa memakai emotikon di WA itu hukumnya haram. Karena syirik hukumnya adalah haram. Maka ketika seseorang menuduh syirik terhadap sesuatu yang bukan syirik, itu sama saja dia telah mengharamkan sesuatu yang sebenarnya tidak haram. Dengan kata lain, dia telah mengharamkan sesuatu yang halal. Nah, para ulama menerangkan, dan ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, bahwa barang siapa yang mengharamkan sesuatu yang halal, maka berarti ia telah melakukan syirik. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Al-Halal wal Haram fil Islam mengatakan, Tahrimul halal wa tahlilul haram qarinus syirik. Artinya, mengharamkan yang halal ataupun menghalalkan yang haram hukumnya sama dengan syirik. Hal ini dikarenakan hanya Allah lah yang berhak mengharamkan sesuatu. Karena hanya Dialah Tuhan di alam semesta ini. Maka ketika ada seseorang yang berani mengharamkan sesuatu yang halal, itu sama saja dia telah memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Itulah mengapa dia dikatakan telah melakukan syirik. Dan ketika ada seseorang yang mengharamkan sesuatu yang halal, kita semua sangat dilarang untuk mengikutinya. Karena jika kita mengikutinya, maka kita dianggap telah melakukan penyembahan terhadap orang tersebut. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan melakukan penyembahan terhadap seseorang itu jelas hukumnya syirik. Hadisnya adalah sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat pernah membaca ayat ini. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Artinya, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 31. Ketika itu, Adi bin Hatim berkata, "Wahai Rasulullah, kami kan tidak menyembah mereka." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Bukankah mereka telah menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan, lalu kalian mengikuti mereka? Mereka juga telah mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kalian pun ikut mengharamkannya." Adi berkata, "Benar." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itulah bentuk penyembahan kalian kepada mereka." Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nah, jadi ketika Muhammad Qasim mensyirikkan sesuatu yang bukan syirik, lalu para pengikutnya ikut-ikutan mensyirikkan sesuatu tersebut, itu sama saja para pengikutnya telah melakukan penyembahan terhadap Muhammad Qasim. Dan itu tentu saja adalah perbuatan syirik. Semoga ini bisa menjadi renungan bagi para pengikut Muhammad Qasim. Semoga Allah menghindarkan kita dari segala perbuatan syirik baik yang kita ketahui ataupun tidak kita ketahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kita doa berikut ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam.
Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui. Dan aku meminta ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Demikianlah pemirsa. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.